Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas bersama tentang hak istri dalam pandangan madhab. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pandangan fuqaha mengenai hak istri dapat difahami sebagai ikhtilafu madhab. Pemahaman tersebut menjelaskan pendapat masing-masing madhab tentang hak istri. Madhab Maliki secara khusus dalam pembagian hak istri tidak dibicarakan. Dalam Al-Mudawwamah karangan Sahnum misalnya, hanya ditulis tentang mahar yang harus dibayar. Disebutkan bahwa mahar yang harus dibayar suami, walau laki-laki yang hanya menyentuh istri, adalah sebagai denda atau uang ganti bagi wali. Itu dalam Khairuddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, Yogyakarta Akademia tahun 2004 halaman 246. Dengan demikian, kewajiban suami adalah membayar mahar, tapi tidak menyebutkan secara spesifik hak bagi istri adalah mahar. Hak istri yang selanjutnya adalah mendapatkan perlakuan yang adil. Suami yang poligami ini, menurut Imam Malik, jatah giliran istri yang masih gadis adalah 2 kali lipat dibandingkan dengan istri yang dinikahi dengan status janda. Hak istri yang terakhir yaitu mendapatkan nafkah sebagai kewajiban yang dicukupi suami untuk kebutuhan keluarganya. Menurut Malik, ketika terjadi perceraian, tempat tinggal wajib bagi istri dalam semua jenis talak. Nafkah tidak wajib bagi saat dijatuhkan talak bain, kecuali talak dijatuhkan saat sedang hamil. Sedang untuk talak raj'i, istri tetap dan wajib mendapat nafkah, walaupun tidak sedang hamil sampai habis masa tunggu atau iddah. Demikian juga kewajiban suami jika mentalak istri dengan talak khulu, maka suami wajib menafkahi mantan istri yang sedang hamil. Berbeda dengan madhab Hanafi. Madhab Hanafi dalam kitab Al-Mabsut menjelaskan bahwa madhab Hanafi menjelaskan hak istri pada hak umum, tidak secara khusus. Hak pertama istri mendapat mahar, tetapi pandangan ini juga menjelaskan adanya pernikahan tanpa mahar adalah boleh dan tetap sah pernikahannya. Kemudian teman-teman, lain halnya dengan madhab Abu Hanifah. Akad nikah harus diganti dengan mahar. Jika mahar tidak ada, maka pernikahan menjadi gugur. Adapun mahar yang harus dibayar disesuaikan dengan kebiasaan adat setempat. Jika tidak ada aturan kebiasaannya, maka keterangan suami yang diambil. Hak istri yang kedua mendapatkan nafkah. Hak nafkah erat hubungannya dengan bersenang-senangnya suami, sehingga istri yang menolak melayani suami adalah dosa, dan itu ditahqiqkan. Jika karena pergi atau karena istri menghindar, maka istri kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah. Hak yang ketiga, istri mendapatkan perlakuan yang adil dari suami yang poligami. Hak keempat, mendapat perlakuan yang baik dari suami dengan cara adil. Al-Jassas, ahli tafsir dari madhab Hanafi, berpendapat bahwa hak-hak istri diantaranya mahar, nafkah lahir batin, tidak menyakiti dengan cara mengeluarkan kata-kata kasar, dijauhi, memperlihatkan muka masam tanpa sebab.
Hak istri dalam madhab Syafi'i mendapatkan mahar, mendapatkan nafkah lahir dan batin, dan mendapatkan perlakuan adil dari suami. Kalau suami tidak memenuhi hak istrinya, istri bebas memilih akan bertahan atau bercerai. Jika istri memilih bercerai dan ia memiliki anak yang belum berusia 8 tahun, maka mantan istri tersebut berhak atas anak asuh atau hak asuh anak, sementara mantan suaminya berkewajiban menanggung biaya nafkah anaknya, kecuali mantan istri tersebut telah menikah lagi. Hak istri dalam mendapatkan pendidikan. Seorang suami harus membimbing dan mendidik istrinya, terlebih jika istrinya belum mendapatkan pelajaran agama yang mencukupi, baik dengan cara suami mengajarinya sendiri atau mengajak istri mengikuti majelis-majelis ilmu yang ada di daerahnya. Menjaga keluarga yang dimaksud dalam ayat ini adalah dengan cara mendidik, mengajari, memerintahkan dan membantu pasangan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta melarang mereka berbuat maksiat. Seorang suami wajib mengajari keluarganya tentang perkara yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka berbuat maksiat, suami harus menasihati dan mengingatkan. Diperlakukan dengan baik dan adil. Islam juga memberikan anjuran untuk bergaul secara patut antara suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19 yang diterjemahkan dengan kalimat bergaulah dengan mereka menurut cara yang ma'ruf. Oleh karena itu, hubungan suami istri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati, yaitu muasyarah bil ma'ruf. Selain diperlakukan dengan baik, istri juga harus mendapatkan perlakuan yang adil dari suaminya yang berpoligami. Adil di sini menurut riwayat Ibnu Jarir, pembagian adil ada porsinya. Untuk istri merdeka mendapat giliran 1 malam, untuk hamba saya mereka dapat giliran 1 bidang atau 1:2 dalam sehari. Untuk istri madu yang masih gadis tiap hari dalam seminggu, untuk madu janda 3 hari dalam seminggu. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini mengenai hak istri dalam pandangan Imam Madhab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.